Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nimat Rojana dengan NIM A321239091. Nah, baik, jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil dari resume yang saya buat. Nah, baik, soal pertama di sini, apakah ada dampak kolonialisme terhadap struktur sosial masyarakat Indonesia? Jawabannya, ya. Kolonialisme memiliki dampak besar terhadap struktur sosial masyarakat Indonesia. Beberapa dampak utamanya yaitu stratifikasi sosial berbasis ras dan status, feodalisasi dan dualisme ekonomi, perubahan dalam sistem agraria dan tenaga kerja, perkembangan kelas menengah dan gerakan nasionalisme. Dampak-dampaknya masih berpengaruh dalam struktur sosial Indonesia saat ini. Selanjutnya soal yang kedua yaitu bagaimana budaya keberagaman di Indonesia terbentuk dan apa saja contohnya. Jawabannya, keberagaman budaya di Indonesia terbentuk melalui proses sejarah yang panjang, dipengaruhi oleh faktor geografis, migrasi, kolonialisme, dan interaksi sosial. Contohnya budaya keberagaman di Indonesia yaitu bahasa. Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah dengan bahasa Indonesia sebagai pemersatu. Baik, jadi selanjutnya soal yang ketiga, bagaimana aspek sejarah sosial seperti urbanisasi, kriminalitas, dan pertumbuhan penduduk dapat digunakan untuk memahami perubahan sosial dalam masyarakat modern Indonesia. Jawabannya yaitu aspek sejarah sosial seperti urbanisasi, kriminalitas, dan pertumbuhan penduduk membantu memahami perubahan sosial dalam masyarakat modern Indonesia karena ketiganya mempengaruhi struktur sosial, budaya, dan ekonomi. Nah, baik, selanjutnya soal keempat. Pertanyaannya bagaimana perkembangan agama dan kepercayaan di Indonesia telah memengaruhi struktur sosial dengan budaya masyarakat. Jelaskan interaksi dan sinkretisme antar agama. Jawabannya, perkembangan agama dan kepercayaan di Indonesia sangat memengaruhi struktur sosial dan budaya masyarakat. Agama yang masuk ke Indonesia yang memengaruhi struktur sosial. Lanjut soal berikutnya yaitu soal yang kelima, apakah yang dimaksud dengan faktor fertilitas mortal dan migrasi serta contohnya? Jawabannya yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi adalah 3 faktor demografis utama yang memengaruhi perubahan struktur penduduk. Baik, lanjut soal nomor 6. Pertanyaannya, apa dampak migrasi internal terhadap perkembangan kota besar di Indonesia? Jawabannya, dampak positif yaitu pertumbuhan ekonomi, transformasi gaya hidup. Dampak negatif yaitu pertumbuhan penduduk dan pengangguran, kemiskinan kota. Soal yang ketujuh, apa saja karakteristik demografi penduduk Indonesia termasuk usia, jenis kelamin, dan distribusi geografis? Jawabannya itu karakteristik demografi penduduk Indonesia meliputi beberapa aspek utama yaitu jumlah dan distribusi, struktur usia, jenis kelamin, etnis, dan bahasa. Lanjut soal yang ke-8, apa kelebihan dan kekurangan dari perubahan jumlah penduduk? Jawabannya yaitu kelebihan peningkatan ekonomi, ketersediaan tenaga kerja, kekurangannya kemiskinan, dan ketimpangan kepadatan penduduk. Selanjutnya, soal yang ke-9, apa dampak perubahan struktur penduduk terhadap kebutuhan akan perumahan dan infrastruktur di Indonesia? Jawabannya yaitu perubahan struktur penduduk di Indonesia seperti penurunan tingkat kelahiran, peningkatan harapan hidup, dan pergeseran komposisi usia berdampak besar terhadap kebutuhan perumahan. Lanjut soal yang ke-10, bagaimana distribusi penduduk
di Indonesia secara geografis dan apa tantangan yang ditimbulkan oleh kepadatan penduduk yang tidak merata. Kepadatan penduduk yang tidak merata menimbulkan tantangan dalam pembangunan. Pemerintah berupaya mengatasi melalui program transmigrasi. Baik, jadi soal yang terakhir, mengapa pertumbuhan yang pesat tanpa disertai kualitas yang baik akan menjadi beban bagi pembangunan nasional? Jawabannya dapat menjadi beban bagi pembangunan nasional karena kualitas SDM yang rendah dapat menyebabkan berbagai masalah seperti kemiskinan. Sekian dan terima kasih video resume yang saya buat. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.